Mulane kula niku syukur ora pegatan. Umume wong alim pegatan. Kula ora pegatan wis syukur. Mbok sampean ndak roh, pokoke saiki penting ora. Mbok sampean nek kare pangeran sing roh. Sok. Imam Sibawi. Niku senengane ngarang kitab. Imam Sibawi darani Sibawi iku mergo mambune koyo apel. Guanteng Mas. Wis ora ambune koyo apel, Mas. Aku ora Imam Sibawi ora koyo ambune koyo apel. Kabeh wedok-wedok jenenge Imam sinten. Guanteng tak jekno. Pas dene alim pas umur-umur produktif sekitar 36 32. Walim. Iku dalun bojone ngenteni dikumpuli ya menulis kitab iki dipindah kitab nulis. Nganti pirang-pirang jilid jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab dene mau Alkitab. Dalam bahasa Indonesia kayak Injil. Bahasa Indonesia muni Alkitab. Bahasa Indonesia muni Alkitab kok. Injil lah sebenarnya maksudnya. Mari dene ra wong Indonesia. Kita ora ono jenenge ya. Alkitab. Dalam bahasa Indonesia itu. Singkat cerita itu bojone wis marek-mareki wis beda tetep ngono. Wayu padha bojone. Wayu kok ora apa-apa. Elek yo ora. Saya lek men goreng tempe terus apa elek. Wis bojone mikir, aku nganti dibaroi mergo barang iku kitab. Suatu saat paginya sudah iku kertas entek aku ngarang moro pasar betul ngono apa. Nah saya kata fotokopi moro pasar ya atuh. Dobong kita pikirannya yang menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan rupa-rupanya wis dinopo apa Imam Sibawi kita pun tak apa gara-gara kitab itu ora tau ngurusi aku cuma gak bojone maksane ora milih Imam Sibawi ngaboti kitab megan nopo Imam Syafi'i gitu Imam Syafi'i rawani rabi wong gede, rawani rabi ning jare Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut. Dadi tidak rabi ngomong lagi kena mbok tiru. Ya, tapi ganteng, syaratnya itu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak yang minat. Ganteng mulya imam terkenal. Ngomong ngeten, diumumno. Sapa sing gelem rabi be aku, syaratnya siap rata kumpuli. Syarat ya siap rata urusi. Wong aku sibuk mulai. Terus syarat ketiga kegiatannya gawe no jajan, aku mulang santri. Jadi syaratnya itu. Jadi syaratnya itu pinter gawe jajan, sing pas aku mulang. Karena ono ngaji, tapi ketika jajan. Sebenarnya jajan halawiyah. Halawiyah itu manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa gitu ya min ahlil khairi wassalah siap dinikahi beliau tanpa syarat apa. Yaiku nganti sepuh tiap ono santri teko ya mau. Dumi, pokoknya itu gawe no jajan ini layani gawe no jajan. Terus diulang ngaji, semua nganti kapun. Sehingga boten. Jadi wong dhisik saking senenge ilmu itu bojo iku digolekno kriteria sing nopang. Sehingga ora. Ngene ditakobal wa bina minkum takobal ya karim. Kulo susah. Wah, kayak wong alim tuntas, yakin gara-gara situ tuntas pur. Agak gak kancane sampean zaman modok iso maca muin. Salene dunia hafid sing rodok lanya, akeh. Hilang gara-gara apa? Oh hilang gak, Bos? Oh hilang. Jajal lah wis nglacano omah. Lacano omah ada istiqomah nggih pengajian nopo ekonomi kocar. Oh, keranyam. Makanya menurut saya, wong alim apike iku untuk ning sing anake kiai sing ya di tradisi berjuang itu relatif gampang. Tukarane itu terkendali. Misalnya, tapi tidak harus ning gede loh. Pokoknya ya, sing di tradisi berjuang kan. Bahwa hidup itu biasa berkorban untuk nopo berjuang. Kalau ndak itu habis gitu. Kalau nu ngerasa non, tapi tidak harus anak kiai gede buatan, pokoknya anak yang soleh lah. Kok nak misalnya soleh, kan pokoknya anak PKI lah, pokoknya saya angel lah masuk. Oh ya, yang penting ngerti pentingnya nopo. Aku lalu ngerasa no. Saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam. Terus pagi tadi subuh saya ke sini. Subuh berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini. Terus sekarang saya ngaji, nanti malam ngaji. Besok saya ngantor ngaji. Nanti pas datang malam Rebo, paginya saya ngaji. Sama tafsir Jalalain yang grupnya santri-santrinya Bapak. Terus Kemisnya ngajar. Kalau Kemis ngajar di Sarang. Terus Jumat itu saya ngajar di Kudus. Terus begitu siklusnya.
Jadi bojo mangan ora mangan iki ora pati roh. Aku yang ngomongin anak kiai di keramat dhewe aja ngenteni keramatku. Dadi kowe. Dadi kowe wis pokoke padha uripe ngono. Suwan cara kula bojone kiai kudu di keramat dhewe nek ora wis takobal wa minal takobal ya kan. Ini kan itu Aisyah itu termasuk istri yang dengan kriteria itu. Saya itu heran sama Aisyah gini, saya itu punya Musnad Ahmad ya, Musnad Ahmad itu 14 jilid. Itu satu jilid itu ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu Sayyidah siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid itu Fuad, yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum, bukan kenangan Nabi tidak punya uang atau taruh saja gini. Sebetulnya nggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sampean. Nggak masalah besar nggak kalau istri sampean jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh, perang Brontoyudo. Itu Sayyidah Aisyah ngenangnya enteng saja bahwa pernah peristiwa itu terjadi dan Nabi ngambil sikap ya kalau nggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa. Aisyah ya oke ya Rasulullah kalau nggak ada yang sarapan ya kita puasa. Kowe bayang no di bojomu ayo. Nang nganti kiamat. Kok segampang itu menyelesaikan masalah ekonomi masalah. Dan itu Aisyah cerita ada dalam konteks dia kecewa tentang keuangan Rasulullah, cerita dalam konteks bahwa puasa sunat itu udah harus nginep niat. Buktinya Nabi pernah puasa setar setelah ada informasi gak ada yang dimakan. Coba kalau gak orang bener-bener sholihah. Ayo bojomu kira-kira dia mafhum ngono ta ora? Ono sarapan di kesimpulan, ayo Pak Poso. Sekabel kersane pangeran. Bujum nak ngomong ngono kadane aku tak kayak duwe yakin. Oh tak dia yakin. Sak kapan ae terjadi, tapi bodoh-bodoh lho. Oh itu garwane Nabi ku beda mbek bojomu. Sayyidah Zainab seperti itu. Sama tak ceritani. Sayyidah Zainab itu melihat Nabi itu iktikaf di masjid. Itu langsung garwane Nabi itu bikin sawari itu semacam pegangan-pegangan terus jadi syariah, jadi pembatas. Semuanya iktikaf di masjid. Sekarang hitung saja Fuad. Andaikan Nabi tidak figur yang menarik di mereka dan andaikan Nabi adalah figur yang jorok, yang enggak benar di depan mereka, pasti mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng dinggon garwa akeh itu sumber masalah, tapi garwane Nabi itu biasa kompetisi. Neng bab nopo ibadah. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa Nabi dikasih istri banyak? Wong kecangkeman wong wedok. Dan luwih kecangkeman bojone mergo roh elek. Tapi Nabi digarwa songo, semuanya menjadi sholihah, hafidhah dan semuanya menjaga agama. Andai kan Nabi ada sesuatu yang masalah bagi Nabi, tentu ini akan keluar-keluar ning dinggon wong wedok ora iso nyempet apa yang dilihat dari suami. Tapi setelah ditinggal Nabi, mereka jadi perempuan-perempuan yang tambah handal. Sayyidah Aisyah jadi aktivis, ikomatul haq. Sampai nggak terima sama Sayyidina Ali ketika secara zahir lama sekali menangani siapa? Qatalatu siapa? Utsman. Meskipun ya itu masalah ijtihad, kita percaya Sayyidina Ali, ya percaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maimunah ya sama, Sayyidah semua istrinya Nabi. Coba sampean lihat di hadis-hadis ini. Wiridan yang saya baca kalau ngaji tafsir Jalalain itu yang malam Selasa subhanahu wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi, itu rawi-rawinya juga istri-istrinya. Coba andai kan mereka kecewa dengan Nabi karena melihat ada yang enggak benar pada diri Nabi, mesti wong itu kecangkeman kabeh. Nyatanya enggak. Bahkan mereka jadi figur-figur yang tambah solihah setelah dinikahi. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah. Bojomu dikenangan ngene ta ora, aku takon. Nah iya yo gawe-gawe. Aku yakin gak wika. Jadi Sayyidah Aisyah Nabi nak seling pangeran. Aku rak wis ayu gak kanggo. Ayo asal ayu, ayu banget, ayu banget. Nom. Wong jenenge Khumairah. Wis ayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu malang, terus mlumah. Iku Nabi nak wae salat ya nangis. Jadi Sayyidah Aisyah. Makanya terus jadi bab fikih. Boleh sholat di depannya itu ada orang sing turu. Nabi itu kan Nabi ora engke koyo kowe sholat arang-arang tapi di kamar gon sholat.
Wah enggak pol umat Islam zaman akhir. Wong ngarang-ngarang tahajud kok di kamar gon. Dia mesti tuh beli sajadah tok iku. Kelakuane wong zaman akhir dadi nek ana tamu kesane soleh wong ana gon. Tapi ora tau ono wong tetep turu motor nganti esuk. Esuk disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo. Ya Allah kelakuan kok ngono. Tapi mboten engkek ngoten, Kang. Ora duwe kamar gon. Ya kamar sing dienggo sare. Iku sing dienggo. Terus Sayyidah Aisyah lu turu iku cek nglepot. Nabi salat, Allahu Akbar. Nangis Nabi. Wali naon Aisyah. Jare Aisyah, aku tak terusno turu. Aku tetap sembujung. Apa? Belajar kakinya apa cara kene. Dipanjangkan itu. Nah, engko nak Nabi ape sujud lagi tak tarik. Tak tarik kok Nabi bar sujud tak sujud dong. Wong nak ngadeg suwi wae. Artinya coba, kowe tahu ngalami ngono. Oh, bojomu lah ngamuk. Salat kerabane wong mikir. Oh, seorang mungkin ke podo mek Nabi ku semua. Mulane kita mau kepengin niru. Maksudnya niru ya rodok ngono ae napa. Mulane niru paling Nabi salat adep kiblat kita madhep kiblat. Nabi nak salam iku nganan sik ya kita. Nganan wis ngono-ngono tok. Gak mungkin ke niru. Iku coba bayangkan. Dan itu yang diriwayatkan Aisyah. Terus kata Imam Bukhari, babu sutratil musolli. Gak apa-apa kalau ada orang sholat, ada orang tidur, kamu tetap. Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa?